bahwa PT Perikanan Indonesia terus berkomitmen ya Pak ya untuk menerapkan sektor perikanan yang berkelanjutan. Salah satunya dengan mengembangkan kapal tangkap modern. Boleh diupdate Pak seperti apa progresnya Pak? Ya, baik. Sebelum saya update tentang kapal tangkap modern, mungkin sebaiknya kita tahu dulu apa yang melatar belakangi itu. Ini berawal dari memang arahan dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto tentang yang diarahkan semenjak beliau menjabat sebagai presiden. Ada Astagita kalau kita tahu, tiga dari Astagita itu yang kami sebutkan, yang Astagita kedua, ketiga, dan kelima ini menyangkut beberapa hal. Astagita yang kedua antara lain beliau mencanangkan untuk kita mempunyai swasembada pangan. Kalau kita ngomong swasembada pangan, otomatis di sana pasti ada unsur makanan-makanan lain, antara lain protein. Protein bisa kita dapat dari beberapa sumber, tapi sumber utama yang protein yang terbaik saat ini yang ada adalah selain sapi, ayam, telur dan sebagainya, tetapi ikan. Jangan lupa ikan ini adalah menjadi sumber protein, dan a lot of ikan ada di Indonesia, abundant banget ada di Indonesia. Nah, ini yang melatar belakangi pertama. Kemudian ekonomi biru yang dicanangkan sama beliau juga di Astagita yang kedua. Kemudian Astagita yang ketiga adalah tentang pengembangan industri agromaritim. Jadi ini adalah pengembangan industri meningkatkan lapangan kerja. Dan yang kelima adalah tentu saja arahan beliau di Astagita adalah hilirisasi daripada hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Nah, dari tiga Astagita inilah yang kita terjemahkan di dalam level perusahaan kami, PT Perikanan Indonesia menjadi salah satu perusahaan BUMN. Kami menerjemahkan antara lain ya dengan cara meningkatkan produksi penangkapan kita, terutama di penangkap perikanan tangkap, dengan memodernisasi kapal-kapal tangkap yang kita punya. Jadi memodernisasi inilah yang sesuai pertanyaan tadi Mbak Sasa, adalah langkah-langkah kita untuk menyikapi semua Astagita ini. Jadi kita sudah bekerja sama dengan satu pembuat kapal modern dari Australia namanya AST Oceanics. Beberapa waktu yang lalu kita sudah tanda tangan agreement di mana mereka akan memprovide kita dengan kapal-kapal yang modern. Dengan maksudnya modern di situ ada processing on board, jadi ada processing on board, kemudian traceability-nya juga ditingkatkan. Dengan processing on board ini adalah menjadi kunci utama. Kenapa? Ikan itu adalah perishable. Perishable itu gampang rusak, sehingga kunci utamanya adalah penanganan daripada ikannya sendiri semenjak dia ditangkap dari laut, kemudian ditangani dan lain sebagainya. Ini adalah kunci utama. Semakin dia lambat ditangani, semakin turun nilainya. Semakin fresh dia ditangani, semakin tinggi nilainya, gitu ya. Nah, sehingga dengan kapal modern ini, hasil tangkapan ikan kita langsung processing on board, langsung di atas kapal kita processing, yang tadinya dibekukan dulu kemudian dibawa ke darat baru diproses. Nah, sekarang di atas kapal sudah mulai diproses. Nah, inilah salah satu bentuk daripada kita untuk mendukung program pemerintah ini dengan menciptakan nilai tambah yang baik, yang tinggi dengan dukungan daripada penangkapan ikan. Dan juga kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang lain, karena salah satu daripada unsur Astagita adalah ekonomi biru, di mana dan ada ekonomi hijau juga, di mana environmental itu menjadi faktor utama. Kami juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang akan mensupport kita di dalam memanfaatkan energi baru terbarukan, gitu ya, solar cell khususnya untuk beberapa pelabuhan-pelabuhan perikanan, sehingga energinya memakai solar cell. Itu yang sudah kami mulai untuk berdiskusi dengan pihak-pihak terkait. Demikian Mbak Sasa. Untuk kapal modern tangkap yang bekerja sama dengan Australia ini, jumlah armadanya berapa banyak Pak? Dan apakah memang tersebar di seluruh Indonesia atau saat ini penyebarannya di mana saja? Oke, jadi kapal-kapal tangkap yang kita sudah mulai bekerja sama dengan AST Oceanics ini, memang di tahap awal kita baru memesan sebanyak 2 dulu, ya, 2 ini menjadi prototipe. Kenapa 2 prototipe-nya dulu? Kenapa? Karena desain ini harus kita proof dulu bahwa ini adalah cocok untuk perairan kita dan sebagainya. Maka awalnya ini adalah kita akan 2 dulu, baru kalau memang insya Allah nanti kita sudah sukses, bagus hasilnya dan sebagainya sesuai ini, kita akan duplikasi, tinggal menduplikasi aja cut and
tinggal bukan menduplikasi, memperbanyak daripada produknya yang sudah cocok. Oke, jadi selama ini yang existing sudah ada 2 ya Pak ya? Ya. Belum, kita akan lagi pesan 2, tetapi existing kapal kita juga ada, tetapi masih belum dimodernisasi seperti ini. Jadi ini semacam kapal baru yang akan mempunyai fasilitas modern. Nanti untuk processing on board-nya ini, prosesnya ini apa saja Pak yang nanti akan tersedia di kapal, dan ini kira-kira bisa meningkatkan efisiensi seperti apa nantinya? Oke, baik. Kalau kita sampaikan processing ini, gambarannya kira-kira seperti ini ya. Ikan ditangkap, kemudian masuk ke dalam kapal, kemudian diproses. Nah, processing ini bisa dalam bentuk tergantung memang marketnya. Marketnya ingin ada file, ya kita file ikannya, kita potong-potong dan kita olah sedemikian rupa sehingga begitu file langsung kita frozen biasanya. Karena semakin cepat kita memfrozen satu produk perikanan itu semakin baik nilainya, seperti itu. Jadi kalau ngomong efisiensi, ini akan menjadi amat sangat efisien. Kenapa? Karena di bidang misalnya contohnya, karena kapal ini dilengkapi dengan GPS gitu ya, semacam GPS, jadi lokasinya udah tertentu, bisa dilacak dan sebagainya, maka kita bisa mensuplai dengan data-data di mana ikan itu berada misalnya, gitu ya, di mana kumpulan-kumpulan ikan itu berada, sehingga pada saat kita melaut mencari ikan, kita sudah tidak susah-susah mencari lokasinya, gitu ya, bisa langsung pinpoint ke lokasi yang dituju, sehingga ikan di situ kerumunan ikannya lebih banyak lagi dan sehingga tangkapnya lebih efisien. Sehingga kalau ngomong tentu saja impact-nya hemat bahan bakar, misalnya kalau hemat bahan bakar kita sudah perhitungan masih di atas kertas ya, walaupun ini di atas kertas, efisiensi bahan bakar yang kita capai itu bisa sampai 20-an% gitu ya, 20%. Kemudian hasil tangkapannya gitu ya, karena kita udah pinpoint mana-mana area yang sudah banyak ikannya, kita prediksi kira-kira kurang lebih 30-an% lebih efisien di sana gitu ya. Kemudian juga waktu penangkapannya biasanya satu kapal itu kalau dia nangkap di sampai 30-an mil ke atas gitu ya, ke laut gitu, kira-kira sampai pulangnya itu bisa 1 bulan, bisa seperti itu. Nah, sehingga hari tangkapannya juga menjadi lebih efisien, paling tidak 3 hari kita bisa lebih cepat untuk bisa kembali ke daratan gitu.